Selamat datang di Rumah Podcast. Senang sekali ya Rumah Podcast kali ini bisa masuk ke YouTube dan bersama tamu yang sangat spesial, yaitu aku sampai deg-degan loh di sini tuh. Rifki Ali Hamidi. Halo Mas. Siap. Selamat datang di Rumah Podcast. Ya, terima kasih. Ini podcast ini gini Mas Rifki, kan dulu pernah ngomongin ya, dulu itu kita kan pernah ketemu di suatu event sebenarnya. Masih inget gak dulu di salah satu seminar apa ya kalau nggak salah. Dulu sebagai pembicara rambutnya masih gondrong. Masih inget gak dulu? Tahun berapa ya? Tahun berapa ya, itu salah satu seminar wirausaha sih yang di Gedung Kaca. Oh. Nah, itu dulu ada tamunya Benny Dictivity. Nah, itu terus ketemu lagi di ngeband. Dulu aku sebagai krumu pernah loh. Clown Rogo Metal Fest. Iya betul itu. Dan gini, aku pas searching namamu itu banyak banget yang dihasilkan dari mesin pencarian Google. Dan itu sangat memudahkan saya untuk membenarkan atau tidak ini informasinya seperti itu. Siap. Tadi katanya mau terkejut loh. Aku berusaha terkejut ini. Oh iya. Jadi di sini ya, misalnya dari highlight berita pertama ya, aku artikel itu pernah lihat. Itu ada tentang 6 fakta menarik Rifki Ali Hamidi. Udah kayak acara di gosip-gosip itu. Itu loh kayak gitu loh. Yang pertama itu misalnya seperti ini. Produknya pernah dibeli karena rasa kasihan tahun 2010. 2010. Itu bener gak kayak gitu? Sebenarnya bukan 2010, 2012 lebih tepatnya. 2012. Nah, berarti yang nulis itu keliru ya ini ya? Iya, keliru aja sih mungkin. Salah denger mungkin. Iya. 2010 itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau 2010 masih bisnis yang dulu ya. Aku ada event organizer sama bisnis yang dulunya. Jadi pernah main multi level juga. Nah itu bisnis yang dulu itu 2010. Kalau untuk yang bisnis yang tadi disebut dibeli karena kasihan itu produk saya yang saya rintis tahun 2012. Di 2012. 2012. Berarti sempat berganti-ganti bisnis ya? Ganti-ganti bisnis berapa kali ya? 6 kali. Itu mulai tahun 2010 itu berarti tepatnya? Enggak, atau aku bisnis dari 2006. 2006? 2006. Dari 2006 terus jalan lagi, ganti lagi 2010 masih apa ya? Masih niatnya masih belajar ya. Jadi bisnis jalan kok nggak ada hasil, ganti lagi. Nah, setelah berapa lama ya? Mungkin 8 tahun baru ngerti ternyata ya memang kita harus konsisten, kalau ada masalah ya kita benahi gitu. Kalau dulu masih loncat-loncat terus. Berarti sebelum yang berhubungan dengan batik ya, itu apa dulu awalnya dulu? Awalnya pernah jualan kaos, itu yang paling awal ya 2006 jualan kaos, kemudian jualan susu ngambil di Condong Catur terus dijual muter-muter ya sampai tahun 2008 hasilnya ya nggak seberapa, tapi di situ jadi ngerti rasanya nyari duit itu gimana susahnya, karena itu usia berapa ya 16 tahun 16 ya tahun. masih kelas 2 SMA itu jual susu itu. Terus setelah itu kuliah diajak teman gabung di bisnisnya. Ya sudah tak jalanin setahun 2 tahun lumayan ada hasilnya. Terus lambat laun nggarap event organizer juga 2010, 2011 nggarap IO tapi spesialis khusus di seminar keperawatan sama kebidanan. Jadi kesehatan. Lebih ke seminar-seminar. Seminar-seminar itu kita datengin dokter-dokter, tenaga ahli itu untuk edukasi ke mahasiswa di Jogja. Itu berarti sasarannya di kampus-kampus. Kampus-kampus. Oh iya. Cukup ramai waktu itu, sekali event bisa 1.000 orang, 2.000 orang gitu. Dan berarti kan di situ mengapa menetapkan untuk ini bener ya, ini dia di sini. Aku lihat itu faktanya itu sebagai owner PT Kertabumi Harita Nusantara ya. Nah, di situ kan berarti fokus ke sini itu. Nah, itu tahun berapa dan kenapa memutuskan untuk fokus ke yang berhubungan dengan batik Kertabumi itu? Ya. Jadi gini, itu yang pertama gini. 2012 itu saya kan pernah bisnis IO macam-macam, kemudian jatuh, terus nyoba nekat punya mobil BPKB digadekan, terus pinjem hutang sana sini. Nggak ada hasilnya kan waktu itu, nyoba macam-macam, akhirnya
habis semuanya, habis. Terus kebetulan ibu saya kan penjahit tradisional, penjahit itulah tailor tradisional. Saya cuman kepikiran gini, cobalah aku ngotak-atik cuman desain aja, terus coba tak minta tolong bikinin ibuku untuk bikin baju terus tak jual. Nah waktu itu cuman kepikiran gini, nge-mix kain polos sama batik itu kayaknya waktu itu belum tren ya, belum banyak yang make. Kita coba 2012. Nah teman-teman awalnya pada seneng gitu, mereka tanya ini beli di mana, tak bilang ini bikin sendiri. Nah lambat laun terus tak pikir gini, ternyata kayaknya kalau dijual asik juga karena banyak peminatnya. Nah akhirnya coba tak jual laku 1212. Ya tapi itu tadi yang beli teman-teman sendiri, mereka belinya ya karena buat support aja, ada sisi kasihannya sama saya. Berarti gitu. bener ya ini faktanya kalau termasuk itu rasa kasihan awalnya itu. Terus itu kesalahan pertama saya di bisnis yaitu gini, ketika itu masih dibeli sama teman-teman sendiri, saya beranikan diri untuk bahasa sekarang tuh scale up. Jadi saya langsung ambil hutang lagi. Waktu itu berapa ya, utang 30-an juta, saya beli kain banyak, saya masukkan ke konveksi, saya bikin itu ya maklon kain, maklon baju. Nah ketika saya sudah jadi barangnya, saya ikut pameran, itu nggak ada yang laku. Ternyata saya beli senilai 18 juta kain, yang saya beli kainnya keliru, bukan kain untuk kemeja, tapi kain untuk wear pack, untuk montir itu loh, baju lapangan lah intinya gitu. Nah sampai sekarang pun itu nggak laku, jadi cuman saya bagi-bagi ke karyawan aja. Karena tidak sesuai tadi. Karena nggak sesuai, itu ikut pameran, cuman orang pada lihat, pegang pergi, nggak ada yang beli. Soalnya masyarakat bisa menilai ya bahwa masyarakat bisa nilai. Kainnya itu nggak cocok. Nggak cocok, betul. Itu kesalahan. Jadi saya banyak spekulasi di awal. Jadi di situ ya sudah fail kan, gagal. Akhirnya ya saya mulai rintis dari awal lagi dengan menambah beban harus bayar tambahan hutang lagi. Gitu. Ceritanya seperti itu. Terus menkonversinya itu gimana dari kan dulu berarti itu nggak benar-benar laku ya istilahnya itu ya. Yuk, terus bisa menguatkan lagi supaya itu bisa kan terlebih lagi sebelumnya punya hutang itu juga. Itu bagaimana itu? Itu yang saya lakukan gini. Jadi saya nggak jualan baju tapi akhirnya saya jualan desain. Saya bikin sampel ketika saya produksi 10 baju itu beda-beda semua. Itu sampel saya tawarkan ke instansi-instansi. Salah satunya hotel untuk seragam, terus ada LSM, terus organisasi manapun saya tawarin. Nah, saya survive-nya dari situ. Jadi ketika ada orderan seragam atau apa itu langsung saya ambil. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi memang waktu itu belum online ya. Jadi tahun 2012-2013 kita masih kayak sales door to door. Saya punya ransel saya punya ransel, tas ransel isinya baju sampel-sampel gitu. Saya selalu datang ke cucian mobil saya kan saya punya mobil, masih mobil lawas ya itu ya, mobil lama. Datang ke cucian saya cari ketika nyuci itu kan mesti ada barengannya toh yang lagi nyuci. Nah di situ mesti saya PDKT lah. Sok kenal, sok deket wes gitu. Kenalan terus ada apa. Nah itu kan saya jadikan prospek. Saya tawarkan kalau butuh seragam ini apa, dan itu saya lakukan terus. Terus saya selalu mencari spot-spot orang-orang yang potensial berkumpul ya kayak itu tadi, tempat cucian mobil, terus ada kafe, terus ada kumpulan apa lagi, itu selalu saya ikut nimbrung di sana. Bahkan ada seminar apapun saya ikut, yang saya tembak bukan acaranya, saya di situ memang nggak dengerin acaranya, yang saya tembak panitianya, pembicaranya, saya deketin, saya endorse gitu ya bahasanya, terus saya tawarin gitu. Itu trik saya dulu seperti itu. Jadi memang harus gerilya, belum online. Nah akhirnya 2013 mendekati 2014 itu sempat buka outlet di jalan di Monjali ke Utara ya, sempat buka outlet di sana. Cuman setelah itu kenal sama teman yang dia jualan online tapi omsetnya gede. Nah dari situ aku belajar online mas. Gitu ceritanya. Berarti awal mulanya dari situ. Itu awal mulanya menuju ke online itu dari Facebook Ads dulu? Facebook Ads ya. Ads sampai sekarang sih masih Facebook Ads. Gimana sih? Kan dulunya awalnya door to door. Apa yang mengistimewakan dari Facebook Ads dan ads yang lain? Ceritanya gini. Jadi
ketika aku bikin desain, aku pernah ketemu satu orang yang alhamdulillah sekarang itu jadi partner kita di perusahaan yang saya sayang satunya itu ya. Jadi ceritanya gini, saya datengin, saya punya kenalan, orangnya istimewa banget ya. Itu kalau sekarang tuh orang nyebutnya crazy rich. Saya datang ke rumahnya itu parkiran mobil mewah itu berderet-deret itu. Sampai ke rumahnya ini harus lewat parkiran mobilnya itu. Ada Porsche, ada Mercy. Kayak pameran mobil itu ya, satu-satu itu ya. Pickup ada di situ ya, komplit. Nah, di situ saya datengin, saya tawarkan. Awalnya sih saya cuma minta dia sebagai investor, kalau enggak ya pembeli lah gitu, ceritanya gitu. Nah, ketika saya sampaikan produk saya kasih tahu, dia bilang apa? Produkmu itu bagus tapi marketnya bukan Jogja. Dia bilang seperti itu. Sebenarnya produk kamu bagus tapi dijual di Jogja nggak akan laku. Nah dia bilang kalau bisa ke kota besar kayak Jakarta, Surabaya. Nah akhirnya apa? Akhirnya aku apa ya? Kata-kata itu kan tak pegang toh. Berarti yang salah bukan produkku nih, tapi marketku aja belum ketemu, ceritanya gitu. Nah lambat laun terus akhirnya aku ketemu sama teman yang online. Dia bilang bahwa online itu dengan Facebook Ads itu bisa ditarget spesifik lokasinya seperti apa. Termasuk umur juga. Umur juga. Nah dari situ kan penasaran, aku harus proving dong, pembuktian. Bener nggak sih produkku ini laris nggak di kota-kota besar. Nah bulan pertama itu 2014 akhir ya, sekitar November Desember, aku coba ngiklan Facebook Ads. Waktu itu ngiklan ngisi apa untuk saldo itu belum bisa pakai bank lokal, bisanya pakai CC, kartu kredit ya. Aku belum punya kartu kredit, aku pinjem kartu kredit, dah tak coba iklanin, ternyata laku. Nah awal mula dari situ aku dapat kliknya, ternyata kliknya ini di situ. Ini di sini gitu. Betul. Nah itu terus perjalanannya ya sudah dari situ aku udah nemu jalannya toh. Ini harus gimana, udah tak lakukan, tak scale up pelan-pelan, budget iklannya naikin dikit, targetnya naikin dikit, terus kemudian mulai kerepotan handle konsumen kan, mulai hire karyawan CS, temennya temen gitu tak tarik ya masuk, terus narik teman SMP dulu yang dia jadi penjahit tak tarik ikut jadi, dan itu saya lakukan 2015 sampai Agustus, alhamdulillah hasilnya udah signifikan banget. Sampai gitu. Agustus 2015. Iya, 2015. Terus ada perkembangan yang sangat melejit juga nggak setelah itu? Karena kan itu udah konsisten menggunakan Facebook Ads itu. Itu jadi ceritanya gini, itu yang paling bersejarah ya, kalau bagi hidup saya ya. Jadi 2015 itu bulan Agustus omset 100 juta sebulan pertama kali itu tercetak di bulan Agustus itu. Agustus 2015 tadi. Iya, itu dapat angin segar karena cicilan hutang itu bisa saya bayar itu basa Jawa ini meremas. Gitu. Wes rasanya lega, dan ketika lihat tabungan sudah ada saldo itu aku happy banget. Aku mesti cerita sama orang tua aku sekarang udah punya duit, meskipun ya belum banyak, tapi aku cerita ini tambah banyak terus ke depannya gitu kan. Nah lambat laun ya hutang-hutang mulai saya bayar. Akhirnya 2016 itu hutang sudah lunas semua. 2016 ya. Itu total hutang 250-an juta. 250 juta dalam waktu 1 tahun itu ya? 1 tahun bisa dikejar, 1 tahun lebih dikit lah gitu. 2016. Lalu setelah itu memutuskan untuk upscale lagi nggak? Akhirnya terus 2016 dulunya kan aku nekat mas bisnis. Terus 2016 aku lebih banyak jadi panitia event-event workshop pelatihan bisnis. Aku jadi volunteer. Nah posisi yang paling saya sukai ketika jadi panitia itu pertama jadi runner pas lagi di acara gitu, kedua jadi drivernya pembicara. Nah dari situ aku belajar bisnis dari berbagai orang yang sudah sukses. Nah di situ saya berpikir ternyata cara bisnis saya yang dulu keliru. Aku seorang yang spekulan, orang yang gambler, ketika ada sesuatu kayak gambling gitu, nggak dihitung benar-benar. Apa yang membedakan itu? Nah, kalau dulu itu karena feel ya, saya bermain dengan emosi, padahal bisnis nggak boleh. Bisnis harus rasional. Saya keluar duit segini harus return berapa, gitu kan, harus kembali berapa. Nah itu harus dihitung benar-benar, bukannya pelit ya, tapi kalau berbisnis itu memang harus dihitung. Kita keluar duit 10.000 harus menghasilkan berapa, keluar sini harus menghasilkan berapa. Kalau bisnis memang harus dihitung. Nah dulu berpikir wah kalau 10 juta ya pasti tambah gede. Kenyataannya enggak, gitu kan, enggak dihitung berbagai faktornya, terus resikonya seperti apa, plan B-nya seperti apa, exit-nya seperti apa, ketika itu fail, gagal, aku harus gimana, itu enggak diperhitungkan dulunya. Nah dari situ 2016
mulai berpikir bahwa membangun bisnis yang benar itu akhirnya mulai saya pelajarin. Itu jadi bagaimana membangun bisnis yang benar, ngatur keuangan, terus pemasaran, targetnya seperti apa, itu sudah mulai saya pelajarin pelan-pelan. Itu gitu. sudah masuk tahun 2016 ya? 2016. Nah, aku di sini pernah riset ya. Tahun 2015 akun sosmedmu itu pernah hilang. Itu gimana ceritanya itu? Kan dulu juga udah bermain itu toh, ads itu. Ads ya. Nah, itu kenapa kok bisa hilang? Nah, jadi gini, kalau kita ngiklan itu kita harus paham yang namanya ads policy. Jadi aturan beriklan ya, aturan beriklan. Nah, dulu aku nggak paham karena ads policy itu kan panjang banget. Nggak pernah saya baca, langsung skip aja. Ternyata cara iklan saya itu ada yang melanggar dan saya nggak ngerti. Itu pelanggarannya di mana letak pelanggarannya? Gimana? Letak pelanggarannya di mana? Letak pelanggarannya waktu itu kita overclaim ya, jadi kita ibaratnya terlalu pede sama produk sehingga kita mengklaim bahwa produk kita bla 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 gitu kan. Itu kan overclaim dan itu ndak disukai sama Facebook kan, karena itu terkesan kayak menipu gitu ya. Jadi overclaim banget dan tidak semua orang juga bisa merasakan demikian. Akhirnya itu kena ban terus hilang. Nah, setelah itu kan kita ajukan banding, alhamdulillah diterima, kita ibaratnya penebusan dosa lah gitu. Kita bikin surat penebusan dosa. Kita merasa bersalah ini dan tidak mengulangi lagi. Akhirnya bisa kembali lagi dan berjalan sampai sekarang gitu. Itu berarti balik normal total. Balik normal total. Oh iya, gitu. iya, bagus ya. Untungnya bisa balik ya. Untungnya bisa balik. Karena itu ujung tombakmu dalam berbisnis. Iya betul. Itu waktu itu ke ban selama berapa hari ya, sekitar 2-3 hari itu pusingnya minta ampun. Karena otomatis ketika ke ban langsung omset langsung turun drastis. Itu berapa hari? Sekitar 2-3 harian itu? 2-3 harian ya. Untuk pengajuannya? Itu karena kalau teman-teman tuh macam-macam ya, karena tergantung tingkat pelanggarannya sebenarnya. Itu termasuk ringan, sedang atau gimana? Mungkin ringan. Karena ketika kita banding langsung cepat lah, 2 kali 24 jam itu udah ada informasi bahwa akunnya dikembalikan gitu. Habis itu jadi lebih teliti nggak kan? Jadi lebih. Kan sebelumnya lihat kayak gitu itu kayak wah ya udah terlalu panjang, skip aja gitu. Iya. Jadi lebih teliti karena gimana ya, itu riskan banget kita melakukan kesalahan satu, bisa jadi karyawan kita nggak makan gara-gara omset kita terjun bebas gitu kan. Dulu jumlah karyawan berapa tahun segitu? 2016 sekitar 30-an. 30-an. Itu 2015 itu sekitar berapa ya, 3 orang. Jadi ada customer service, tukang potong sama penjahit gitu. Dan aku sendiri juga ngerangkap sebagai customer service. Aku sendiri juga melayani customer gitu. Gitu ceritanya itu, terus nambah sedikit akhirnya ya itu tahun 2016 jadi 30 orang. Ya. Dan kita agak ngomongin ini ya, kan bisnis tadi itu kan nggak sekedar kita untuk menyenangkan diri sendiri ataupun karyawan, bahkan bisa yang lebih luas lagi. Betul. Dulu juga pernah ikut proyek itu ya, yang bantuan dana COVID itu ya. Yang lebih ke produksi baju hazmat itu. Oh iya, produksi baju kita hazmat. Itu gimana itu ceritanya dulu? Itu sebenarnya lebih ke panggilan jiwa ya. Jadi semua itu kembali ke keputusan masing-masing. Kalau saya melihat seperti ini, ya kembali ke rasa kemanusiaan. Kita kalau mau egois itu ya sah-sah aja, kita bisa produksi hazmat dijual itu bisa kan, cuman ini kan panggilan hati nurani ya ibaratnya ya. Kita kena musibah seperti ini sangat nggak bijak kalau kita memang masih mengeruk keuntungan tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitar kita. Nah apalagi di tengah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita sedang berjuang. Apalagi itu awal-awal pandemi di sini kan untuk APD itu kan sangat krisis sekali. Betul. Jadi menunggu sampai dari pusat datang pun masih butuh waktu, delay. Sedangkan posnya sudah urgent dan yang paling berat itu apa? Sebenarnya mental dari nakes sendiri. Ketika mereka diminta untuk berperang tanpa ada senjata, jelas moralnya jatuh. Tanpa baju pelindung ya di situ. Tanpa baju pelindung. Itu kayak kita pasukan berani mati gitu loh, maju los-losan gitu. Nah, saya sama istri itu ya melihat seperti itu sangat memprihatinkan, dan kalau kita nggak bergerak ya mau siapa lagi gitu. Kita nggak berpikir pencitraan, kita nggak berpikir apa, yang kita pikirkan apa ya, kita punya masyarakat harusnya Kulon Progo nggak boleh COVID-nya itu sampai parah gitu loh, sampai nakes-nakesnya pada kena dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin itu, dan itu free, cuma-cuma, dan dibantu sama teman-teman donatur, itu sangat luar biasa sekali.
Karena alhamdulillah teman-teman itu juga banyak yang sangat peduli. Kita cuman bilang kita mau produksi hazmat, cuman kebutuhannya tinggi. Kalau dengan uang kita bareng-bareng juga nggak akan mencukupi, hanya bertahan berapa lama itu kan. Akhirnya teman-teman banyak yang ikut donasi. Ikut donasi dan itu terkumpul berapa puluh juta. Kita bikinkan hazmat, akhirnya APD total yang kita distribusikan saya lupa waktu Berapa itu jumlah dari APD? ribuan yang jelas, ribuan. Kita bagikan ke belasan vaskes ya, dari puskesmas, klinik, rumah sakit umum, rumah sakit Lokalan swasta, Kulon Progo semua? Lokalan Kulon Progo. Kebetulan waktu itu memang banyak request dari luar Kulon Progo, tapi kita komit bahwa Kulon Progo dulu harus kita amankan dulu. Jadi berapapun saya maksimalkan di sana. Jadi kalau ada APD apa langsung misal kayak kemarin itu kita dari Sentolo, terus dari Sentolo itu bilang, Mas yang dari teman belum ada yang bantu, kita langsung meluncur ke sana gitu. Jadi malamnya saya packing itu dan alhamdulillah yang saya salut itu adalah ketika karyawan di pabrik Kertabumi ya, itu mereka juga ikut support luar biasa karena mereka nggak mau dibayar. Nah kenapa dengan budget berapa puluh juta bisa menghasilkan ribuan? Karena memang ini kita support bareng-bareng, kita sokong bareng-bareng. Ya ada uang lelah tapi nggak seberapa itu, hanya sekadar ada panggilan ada itu. ya itu dan itu saya salut sekali sama teman-teman karyawan kita di Kertabumi itu karena mereka juga nggak hanya bosnya aja yang berjuang, tapi mereka juga ikut terjun langsung di situ. Saya salut banget di situ. Iya. Tuh. Dan aku tertariknya di sini karena sebagai kan orang-orang bisnis itu benar-benar mobilitas yang sangat tinggi ya. Bener nggak kalau salah satu hiburanmu itu adalah musik metal? Oh, iya bener banget Mas. Dari bangun tidur sampai tidur harus metal semua Mas. Dulu sempat itu loh ditulis di biomu itu ada. Ini kalau nggak salah ya, bener nggak ya ini ya? Ada metal inside, business outside. Itu gimana sih? Seberapa cintanya dirimu terhadap musik metal? Itu kayak ini ya. Kalau aku lihat metal ya, metal itu bukan musik tapi lifestyle. Lebih ke lifestyle. Lifestyle. Jadi prinsip-prinsip apa? Karena kita ketemu sama teman-teman metalhead itu, saya salut. Mereka punya lifestyle yang oke, prinsip hidupnya bagus dan itu sangat oke banget. Ketika kita aplikasikan untuk hidup bahwa kita seorang metalhead yang berbisnis gitu ya, ibaratnya gitu. Dan alhamdulillah gini, ketika saya kumpul sama teman-teman partner yang sekarang, ada yang punya apartemen bukan punya roomnya ya, dia yang bangun apartemen ya, punya hotel macam-macam, mereka juga metalhead. Saya senang. Dan karyawanmu termasuk metalhead juga kan? Iya alhamdulillah banyak. Si Rifan, dulu ada Pokemon jadi juga. Satu selera musik ya. Itu karena apa ya? Ya ini itu sih masalah selera. Pertama hiburan kita, kalau kita lagi suntuk lagi apa ya memang itu hiburan yang asik lah buat melepas penat gitu. Sama pelampiasan juga sih. Dulu ada nggak sih cita-cita pengen jadi anak band? Sampai sekarang masih gitu. Masih. Tapi malah geraknya di bisnis ya? Geraknya di bisnis karena ya kesibukan ya. Jadi selalu punya pikiran untuk bikin band lagi gitu. Bikin band terus ngejam gitu ya, live perform lagi. Cuman ya apa daya waktunya nggak ada gitu kan. Aku kalau nggak salah ini pernah tahu ini. Kalau tahun 2008 atau ya nggak salah. Dulu kan pernah satu band itu sama siapa si Dani, sama si Aji ya kalau nggak salah. Nah itu pernah juara juga festival musik di situ. Iya dulu beberapa kali ikut festival juara. Dulu megang apa sih? Dulu pegang keyboard. Keyboard? Iya. Berarti kalau vokal itu akhir-akhir ini doang? Dulu awalnya keyboard? Vokal itu belum lah, masih akhir-akhir aja. Kalau yang sebelumnya, band sebelumnya kan genrenya lebih ke progresif metal ya. Jadi yang ketukannya ganjil 3/4, 5/7 gitu. Saya lebih seneng pegang keyboardnya. Malah suka yang ganjil-ganjil gitu ya? Asik aja sih, iramanya asik ya. Jadi mikir gitu ya? Jadi mikir, itu. Terus ya buat headbang ya susah karena ketukannya kan ganjil gitu kan. Ya dinikmati bareng-bareng gitu. Nah terus lambat laun teman-teman banyak yang akhirnya kita proyekan baru yang Rotten Squad itu. Rotten Squad itu main lebih ke death metal ya. Kalau ke death metal kan saya enggak, kalau di death metal saya enggak ada feel pakai keyboard. Jadinya pegang mic aja gitu. Pegang, ya bener sih kalau rulesnya kurang tepat ya kayaknya. Kurang masuk juga itu. Ya memang sebenarnya ada, tapi itu feel-nya untuk dapetin susah. Band-band death metal yang ada keyboardnya itu sebenarnya cukup banyak dan bagus-bagus. Tapi ya itu tadi feel-nya agak susah untuk dapat.
Itu untuk representasinya gimana sih? Kan itu musik itu sangat berpengaruh ya di hidup nih berarti ya, terutama musik metal. Ya berhubungan dengan bisnis ini, apakah jadi tadi kan suka yang ganjil-ganjil gitu, terus dalam bisnis itu perhitungan atau itu berkaitan nggak kayak gitu itu? Atau sebagai pemicu semangat, aku ada target ini ya udah aku play lagu ini atau gimana? Macam-macam sih ya, macam-macam. Jadi gini, kadang ya pemicu semangat iya. Kadang ada lagu tertentu yang tak puter ketika ada misalkan goalnya tercapai, tak puter lagu ini. Itu juga cuma sekadar apa ya, untuk celebrate goal-goal kecil gitu loh. Celebrate goal-goal kecil. Terus masalah untuk ketukan-ketukan ya apa ya, itu kalau itu selera sih ya, selera sih, susah dijelaskan. Suka juga. ganjil-ganjil Suka yang ganjil-ganjil. Suka yang nggak mainstream itu. Dulu hebat loh, pernah ikut itu festival terus juara ya. Ya dulu 2008, 2007 sebenarnya di band-band yang sebelumnya, yang sebelum sama Dani itu kan bandnya Los Angeles, terus pernah main sama The Chosen itu juga 2006 kalau nggak salah ya, itu juga sering ikut festival. Sebelum Los Angeles itu juga ikut festival juga. Ikut festival beberapa kali juara itu. Ya alhamdulillah dulu kan masih apa ya, ibaratnya ya masih jiwa muda, maunya kan tampil keren. Itu 3 kali jadi bass player keyboard waktu itu gagahnya minta ampun, arogan banget aku dulu Mas. Teman-teman di sini belum tentu tahu loh kalau bisa jadi bass player kayak gitu, keyboard lagi. Berawal dari musik langsung ke bisnis gitu ya. Terus gini, kan dari sekian prestasi tadi, itu ada fakta menarik lagi dari seorang Rifki. Dulu sempat memutuskan untuk berhenti kuliah. Nah, itu gimana ceritanya? Kan biasanya kan orang kan ada yang karirnya terus gitu. Biasanya kan SD, SMP, SMA, kuliah mulus terus ada bisnis dan lain-lain seperti itu. Mengapa meng-cut itu kemudian langsung aku ke bisnis aja? Itu gimana? Kenapa itu? Yang pertama gini, waktu masih kecil itu dulu aku ikut sama Simbah ya, sama kakek di daerah Kota Gede. Waktu itu kan masih pembangunan ring road, jalan ring road itu masih dibangun. Di situ sama kakek saya sama bapak saya itu bilang, kamu besok besar harus jadi insinyur biar kayak orang itu. Lah, yang tak lihat orang itu tuh bukan orang yang pakai baju proyek. Gimana insinyurnya? Gimana? Tapi yang tak lihat bosnya itu, yang tak lihat bosnya. Oh ya, aku pengen jadi insinyur gitu. Nah, lambat laun kemudian ketika kuliah, akhirnya aku kuliah ambil jurusan teknik geofisika. Ya, teknik geofisika. Situ. Oke sih kalau misalkan memang lulus di dunia itu memang gaji salary-nya cukup gede. Teman-temanku yang lulus dari sana kerja di pertambangan itu salary-nya gede banget. Cuman apa ya? Kayaknya memang bawaan lahir ya, bakat ya. Saya itu orang tipe sangat koleris banget. Susah disuruh sama orang. Jadi saya itu terkesan orang yang ngeyel. Nah, punya idealisme yang tinggi. Nah, 2006 waktu itu waktu jualan kaos sama jualan susu, aku punya mentor bisnis Mas. Di situ aku diajarin ini, terus ngerti cara bangun aset, berbisnis itu harus gimana, kamu leadership itu seperti apa. Itu belajar pelan-pelan di situ. Akhirnya apa ya? Saya sendiri merasakan jadi orang yang susah untuk disuruh. Semakin terbentuk ya di situ. Semakin susah gitu ya. Kuliah disuruh apa ya ini sebenarnya contoh kurang baik ya itu buat teman-teman mahasiswa. Saya tuh kuliah disuruh ngerjain tugas nggak pernah tak kerjain, suka-suka aku toh. Oh karena idealis tadi ya? Idealis. Jadi mau ujian gitu kan harusnya jam 8 masuk, ada komit sama dosennya kalau telat 15 menit udah nggak boleh masuk. Aku datangnya jam 9 baru datang, udah pada mau selesai ngerjain ujian baru kan. Masuk gitu. Iya baru masuk. Tapi pede-pede aja nggak? Pede-pede aja, suka-suka gue kan. Gitu ya. Nah, sama dosennya suruh keluar. Ya sudah, itu itu terakhir kali saya menginjakkan kampus. Itu ada rasa penyesalan nggak sih di situ nggak bisa ikut ujian dan lain-lain gitu? Bukan penyesalan ya, lebih mungkin ke apa? Lebih ketumpuk bahwa saya bisa membuktikan saya bisa sukses tanpa ada di situ. Gitu. Jadi saya itu bandel, tapi alhamdulillah pelampiasan saya positif waktu itu ya. Jadi bandel nggak mau kuliah kalau ada yang ibaratnya bahasa Jawanya ngenyek gitu ya. Saya tuh berusaha mati-matian untuk membuktikan. Karena saya punya prinsip kalau saya diejek dan saya tetap selalu diejek berarti kan muka saya kayak keset Mas. Gitu. Saya selamanya kan seperti itu. Iya gitu. Saya harus membuktikan gimana caranya. Nah, ketika itu terus lepas dari kuliah saya berusaha mati-matian untuk berbisnis. Alhamdulillah usia 19 tahun itu saya sudah menyetak omset 1,3 M Mas. 19. Usia 19 tahun. Terus beli BMW ya kan. Nah buat gaya-gayaan. Nah itu kan saya hanya emosi pelampiasan dan saya tumpuk terus menerus untuk effort saya untuk membuktikan.
tanpa ngerti bisnis itu harus seperti apa gitu kan. Soalnya Jadi, untuk pembuktian tadi itu ya lebih ke hanya, situ. Aku bisa sebenarnya gitu. hanya modal semangat aja. Nah setelah itu nggak ngerti bisnis itu ternyata tidak hanya sekadar membuktikan, tapi harus sustainable, harus bertahan lama. Nah itu aku nggak ngerti mas. Belum sampai ke situ. Belum ya sampai dulu. gitu pikiran saya, karena waktu itu masih 19 tahun, punya mobil buat gaya-gayaan kesana kemari, bisnisnya akhirnya jatuh, gitu kan. Punya mobil tapi kantong tipis gitu. Tapi masih keren dong. Iya masih keren ya. Tapi kalau ditanya Masih dompet kering. Gitu. Nah itu seperti itu. Terus ya akhirnya itu tadi kan 2012 sebenarnya aku kuliah lagi mas. Waktu itu aku merasa apa ya, desperate banget. Ibaratnya apa ya? Wes kayak seperti aku kayaknya susah untuk bangkit lagi. Masuk usia 22 tahun, lihat teman-teman sudah ada yang mau lulus, yang nggak kuliah tapi sudah kerja, udah punya penghasilan lumayan, bisa hidup sendiri, bisa mandiri. Waktu itu aku kolaps. Ngerasa ada tekanan sih. Ngerasa tekanan berat banget, dan ketika lihat orang tua, masa sih aku umur segini masih minta orang tua lagi gitu kan. Merasa berat, akhirnya waktu itu memutuskan untuk kuliah sore itu kan di kampus, salah satu kampus di Jogja. Itu berarti dulu berhenti dari kuliah itu terus masuk kuliah lagi? Kuliah tapi beda kampus. Beda kampus daftar lagi. Yang ini bener nggak? Ini jurusan hukum yang ini? Jurusan hukum ya. Bener, itu bener, yang jurusan hukum. Berarti yang tahun 2013 ya? 2012. Oh 12. 2012. Ngambil jurusan hukum, jalan sana masuk, daftar, ikut teman-teman gitu ya. Nah, alhamdulillah insting bisnisku keluar mas. Aku 3 bulan setelah itu langsung keluar. Udah nggak pernah masuk lagi. Kenapa? Ketika aku daftar ngitung ini biaya segini, dapat merchandise ini tak hitung mas. Ini HPP sekian, dapat tas ini, dapat blok note. Bisnisnya keluar ya, ngitung Nah, lagi. tak hitung. Ini dapat sekian. Wah, profit banyak nih. Tak pikir gitu kan. Akhirnya aku terasa ngobrol sama teman-teman itu kan barengan saya, itu kan udah usia mungkin 2 kali lipat dari saya, karena itu kan kuliah sore kan. Kuliah kampus yang untuk biasanya ada orang polisi yang dia pengen naik jabatan, dia ngejar sarjana gitu kan. Nah di situ saya banyak sharing dengan teman-teman di kampus di sana, insting bisnisnya keluar karena kebetulan ada salah satu orang yang dia pebisnis. Gitu mas, kulaan di sini ambil sini jual segini ini gini. Saya terus kepikiran enak juga ya kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan keluar dari situ dan mulai yakin untuk starting again gitu ibaratnya, untuk mulai lagi. Iya, mulai lagi, dan ya nggak mulus-mulus amat, tetap kembali lagi ya susah juga. Terus di tengah perjalanan juga dilema, apa aku salah keputusan lagi ya, berhenti kuliah bisnis lagi gitu. Nah, itu dilemanya. Itu kan berarti pola yang terulang. Kenapa bisa memantapkan untuk berbisnis? Nah itu kan pertanyaannya di situ, kan itu polanya terulang. Kamu merasa, loh kok aku nggak nyaman ya di sini ya? Sebenarnya semuanya itu serba nggak enak, perasaan itu nggak enak semuanya. Jadi ada dilema, terus percabangan pikiran ya, aku harus kayak gimana, bingung mau seperti apa. Sementara usia semakin bertambah, terus rasa bersalah mengambil keputusan juga ada, rasa ragu-ragu juga ada. Nah itu semua perasaan itu muncul mas, campur aduk. Dan kalau ditanya gimana untuk memantapkan, saya nggak bisa memantapkan apa-apa mas. Apa yang membuatmu bertahan di situ? Itu akhirnya saya ketika saking keflooding permasalahan, akhirnya saya cuman berpikir ya wis lah, just do it aja, lakukan aja. Ya wis, aku wis mengambil keputusan ini sebagai laki-laki, ya wis mantap aja, udah tak jalanin aja. Entah besok aku mau miskin mau kaya terserah lah, yang penting aku jalanin. Nah berjalannya waktu itu saya jalanin, ternyata saya pelajari satu hal mas. Apa yang bisa dipelajari yang dari dulu itu? tidak pernah saya lakukan, yaitu saya mantap dengan komitmen, istilahnya komitmen. Aku sudah memantapkan di sini, saya akan jalan seperti ini, mau susah mau senang saya harus jalan seperti itu. Prosesnya gimana pun caranya harus saya mantap gitu. Nah itu akhirnya saya memutuskan untuk ya wes, saya jalan di situ aja gitu. Dan untuk membuktikan itu cukup lama, lebih lama dari tahun 2009 ketika 19 tahun saya membuktikan usia nggak sampai setahun bisa omset sekian, ini lebih lama mas. Berarti 19 tahun itu kan suatu peristiwa yang boom gitu ya istilahnya. Nah, setelah itu kan berarti alurnya lebih lama lagi dong rasanya. Lebih lama. Itu sampai range berapa tahun untuk pembuktian itu bahwa ngerasa ini bisnis adalah jalanku gitu? Itu 2 tahun mas. 2 tahun. Karena di tengah perjalanan ketika membangun yang Kertabumi, itu juga saya sempat belok sana sini. Pernah
jualan pupuk. Itu jualan pupuk pernah. Terus jualan software pernah. Semua tak coba karena saya juga nggak yakin ini Kertabumi akan besar. Jadi ketika seperti itu ya sudah saya apa yang ada peluangnya saya coba. Tapi ternyata semuanya kembali lagi, saya harus kembali ke Kertabumi lagi. Nah, itu kan balik ke Kertabumi lagi berarti. Apa yang membuat dirimu kan juga berarti punya indikator bahwa ini Kertabumi ini besar loh ini. Bisa ada peluang ini besar loh. Ini point catch the point bahwa Kertabumi adalah yang paling aku prioritaskan di sini daripada pupuk, daripada jualan susu tadi dan lain. Apa yang membuat konsis di situ? Kalau bicara itu ya, bicara besar atau enggaknya sebenarnya dulu juga nggak yakin Kertabumi akan besar. Sebagai gambaran gimana dulu itu kok nggak yakin bahwa ini nggak besar loh Kertabumi? Saya lebih nggak yakin ke diri saya sendiri sebenarnya. Karena saya lihat ada orang bisnis fashion itu bisa besar. Saya mulai berkaca refleksi, mungkin memang dia orangnya hebat gitu. Mungkin bisnis Kertabumi itu hebat kalau yang pegang bukan saya. Sempat terpikir seperti itu. Bukan saya gitu. Bukan saya yang jalankan gitu. Nah, itu gimana ya? Itu agak apa ya? Saya sharing sebagai apa ya? Pengalaman real ya. Saya enggak empuk-empuknya aja ya. Karena pada kenyataannya setiap orang berbisnis itu mesti akan mengalami hal yang sama yang seperti saya rasakan. Kalau di tengah jalan gini nggak yakin ya memang kenyataannya seperti itu. Apa sih peristiwa yang benar-benar wah ini bikin seorang Rifki itu galau berat gitu? Galau berat ya itu tadi usia bertambah ya. Iya. Itu terus 2013 pernah ditipu juga, kena tipu. Apalagi itu tipunya dulu? Jadi ceritanya waktu itu ada kenalan dia ngajak ngambil barang elektronik yang katanya itu sitaan bea cukai gitu kan, barang black market gitu ya. BM-an gitu kan. Terus wah ini kesempatan wah aku tergiur kan gitu. Dan orangnya attitude-nya super bagus banget. Saya nggak pernah menyadari bahwa enak gitu ya orangnya. Enak, orangnya enak dan di awal-awal dia bisa membuktikan dia tuh meyakinkan amanah, saya pinjemin uang 50.000 dikembalikan terus dan dia berusaha mencari saya, dia yang lebih aktif, saya lihat itu attitude-nya luar biasa. Terus gimana itu peristiwanya? Ya sudah, saya ikutan itu nambah-nambah lagi dan terkumpul berapa duit yang saya kumpulkan ketika jualan Kertabumi itu habis semuanya. Masuk ke situ ya, dan saya udah lapor ke polisi dan juga ternyata memang itu sebuah sindikat. Oh benar-benar sudah menjaring kemana? Sudah menjaring karena nama tersebut sudah di laporannya sudah muncul berkali-kali nama-nama itu. Enggak cuma seorang itu. Enggak cuma seorang dan di hari yang sama itu juga yang tertipu bukan hanya saya. Di hari yang sama ya itu dan laporannya juga sama. Nah di situ mulai lagi. Nah paling berat itu tahun 2014 sebenarnya. 2014 itu sudah kayak sudah start ada hasilnya dikit-dikit jatuh lagi. Itu gimana itu? Jatuh lagi terus akhirnya lebih banyak gini saya jadi aktivis volunteer di kegiatan sosial di rumah panti asuhan. Jadi saya sama teman saya yang dari Kuningan itu dia punya sebuah yayasan namanya Republik Sosial. Dia yang pemberdaya anak-anak yatim. Nah aku tergabung di sana. Kalau ada duit aku ikut donasi. Terus aku ikut nyemplung ke anak-anak yatim. Ternyata saya di situ belajar. Hampir setiap minggu saya ke panti asuhan untuk support anak-anak yatim yang nggak punya orang tua, yang memang dia duafa dan anak-anak terlantar yang selama ini di jalanan. Saya melihat di sana beban mereka itu ternyata lebih berat dari saya. Dari kecil nggak pernah lihat orang tua hidupnya di jalanan gitu kan. Tak pikir-pikir masalahku kayaknya bukan masalah yang besar. Aku nggak layak untuk bisa dikatakan orang yang hopeless gitu. Ini orang-orang ini adik-adik ini ketika tak tanya, "Adik, besok besar mau jadi apa?" "Mau jadi astronot." Itu ketampar banget aku. Mereka lebih susah dari saya tapi dia dengan happy-nya, dengan semangatnya mengatakan dia punya cita-cita yang tinggi. Aku pengen jadi pengusaha, Mas. Aku pengen jadi pedagang. Aku pengen bisa jadi pilot, pengen jadi bahkan ada yang bilang pengen jadi presiden. Nah, itu kan itu tak lihat ya memang itu anak kecil dia bebas berucap ya, tapi dari situ saya lihat mungkin ini jawaban dari Tuhan bahwa saya enggak boleh nyerah. Dari situ saya mulai lagi, saya termotivasi dari mereka. Start lagi, mulai lagi dan saya buktikan. Akhirnya di tengah perjalanan itu tadi 2014 akhir ketemu sama teman yang bisa ngajarin online dan ketemu jalannya di situ. Itu awalnya dari situ. Berarti dari Facebook Ads itu benar-benar memantapkan bahwa ini lewat Ads ini sangat benar-benar jalan gitu ya. Iya, itu karena tahun-tahun itu kan transisi ya Indonesia yang mulai bisnis online mulai menggeliat lah ibaratnya kayak gitu. Dan itu saya ambil. Dulunya saya berpikir
sebelah mata ya bisnis online, bisnis online opo sih gitu kan. Nggak kayaknya nggak oke gitu kan. Tapi setelah saya selami lihat teman saya omsetnya meningkat terus dan dia bisnisnya tuh bisa tertata rapi gitu loh dengan cara seperti itu. Itu akhirnya saya ikut-ikutan sampai sekarang ya. Terus berarti di jalan di situ. Iya. Berarti ada nggak setelah itu kisah-kisah yang menarik gitu? Maksudnya kan ini sudah berjalan lempeng-lempeng aja ya. Maksudnya ada tantangan-tantangan terbaru nggak yang dialami akhir-akhir ini? Atau happy-happy aja? Gini, soalnya aku lihat postingan-postingan ini ada yang baru ini dari isu-isu persirkelanmu itu. Apa sih yang dimaksud dengan padepokan Las Vegas itu apa sebenarnya? Apa sih ini aku tak lihat ini orangnya seneng-seneng terus gitu. Sebenarnya apa ini? Ya, itu kan padepokan Las Vegas itu kan sebutan teman-teman. Jadi ceritanya kan awal mula ada Las Vegas teman gitu ya kan, ada teman yang datang ke rumah. Awalnya kan ngonten di rumah. Awalnya dari konten itu. Ada yang ngonten ke rumah. Konten apa itu? Ngonten bikin video, bikin video klip itu kalau nggak salah waktu itu. Nah, kok orangnya itu happy ya, aku seneng sama teman-teman ini. Seneng banget kumpul sama mereka, seneng banget los gitu loh, los. Dan ya kumpul sama teman-teman dan yang paling penting mereka itu musisi. Saya tuh pikiran saya tuh bisa nyambung gitu loh. Aku juga seneng musik gitu dan gimana pun juga pernah main musik juga gitu. Jadi pasti nyambung Sense-nya lah. ada. Sense-nya gitu. ada, ngobrolin musik ada, ngobrolin art seni itu ada terus. Ya akhirnya lambat laun itu bukan sekadar hanya kumpulan tapi kayak semacam keluarga karena teman-teman tuh kumpul di sana itu ya kayak kita kumpul sama saudara sendiri gitu. Gitu meskipun ya baru belum lama tapi ya enak aja sih. Asik-asik piknik bareng, senang bareng gitu, ngobrol-ngobrol bareng ya kayak ketika kumpul itu kayak pulang ke rumah beneran gitu loh. Itu semacam refreshing nggak di hidupmu? Refreshing banget. Karena charge energinya di situ ya. Charge energi di situ. Karena dapat kesenangan kan tidak harus kita lakukan sendiri tapi kita lihat teman kita senang dia sharing ngobrol aku barapo itu kan kita juga ikut senang. Nah itu juga mencas energi lumayan juga gitu. Itu. Bener nggak kalau seorang Rifki itu suka sama stick? Seberapa sukanya sih? Tak lihat di padepokan tadi kan sering banget lihat stick itu. Senang banget sih karena awalnya penasaran. Aku penasarannya dari awal. Penasarannya awalnya gini. Kan lihat postingan itu ya di Instagram kan banyak chef gitu ya. Itu kok kayak bikin daging itu masaknya kok bisa empuk. Lah, tahun berapa ya 2018 kan enggak 2019 ketika ada daging korban, coba tak bikin stick. Aku enggak ngerti itu bagian apa kan harusnya ada sirloin, tenderloin, ada yang bagian mana itu enggak ngerti. Ada ya. Enggak ngerti, asal aja yang bagian kaki tak bikin stick. Wah, tosera umum gitu kan. Itu kok bisa empuk ya. Dari aku awalnya penasaran. Jadi stick itu kalau dibilang suka makannya ya suka tapi enggak suka banget, lebih suka bikinnya. Oh, berarti tahu seninya itu ya, seninya. Itu gimana sih? Ada tips-tips nggak kalau bikin stick itu sebenarnya gimana? Tipsnya sih nyari di YouTube ya, lihat-lihat video terus gini, terus ada misalnya ada kenalan chef mana, tanya-tanya ini bikinnya gimana, ya cuman itu aja sih. Terus testing nyobain, oh ternyata beneran empuk itu. Testing wah kasinan, nah kayak gitu, coba-coba kayak gitu. Biasa aku dikirimi ya. Oh siap. Aku mau nyoba. Bikinanmu itu kayak gimana? Seru kok, nyetik itu seru. Jadi memang kita prosesnya itu detail ya, bikin stick itu prosesnya detail. Kalau kita memang benar-benar telaten ya hasilnya bisa enak juga. Gitu. Ketika dicoba, memang terkesan kayak simpel, bikinnya gini, dipanggang gini-gini. Tapi ternyata memang ada detail-detailnya. Ada gitu. Detailnya kalau stick itu ya. Iya. Apakah seorang Rifki mau membuka itu? Stick host gitu. Ya ini baru wacana ya, wacana. Baru omong-omong kosong lah. Kayaknya buka stick house tuh asik gitu aja. Tapi nggak tahu ya terrealisasi atau enggak itu entahlah besok. Ya itu aku yang penting dikasih sampelnya ya besok ya. Soalnya Siap. aku mau nyoba. Siap. Nggak lama tuh bikin kayak gitu? Enggak cepet kok. Itu tergantung tebelnya ya sama prosesnya. Ada yang di smoke di asap gitu, ada yang di grill, ada yang di pan pakai wajan biasa itu bisa. Kapan-kapan aku tak kesana. Aku dulu pernah kesana kok sekali, tapi cuma nganter di depan, nganter di kantor itu. Makasih ya Rifki telah datang di rumah podcast. Siap. Banyak banget pembicaraan di sini yang sangat menarik. Di sisi lainnya seorang Rifki yang
bergelut di bidang bisnis, ternyata juga orang metal, terus suka masak gitu. Nggak banyak teman-teman yang tahu. Ini aku juga mengutip kata-kata, termasuk ini kata-kata favoritmu bukan ya, yang dari Henry Ford, yang bilang kalau whether you think you can or you can, you are right. Bener, Itu gimana itu? Bener. Ya, apa yang kita pikirkan kalau kita mikirnya bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak bisa. Karena semua berawal dari apa ya, belief system. Ibaratnya belief system itu awal mula akar keyakinan kita. Kalau kita berpikir nggak bisa ya kita nggak akan berpikir untuk bisa melakukan, ngulik macam-macam gitu. Kalau kita berpikir bisa ya ada kemungkinan bisa, meskipun prosesnya fail, gagal, coba lagi, fail, gagal, coba lagi gitu. Oke, sangat keren sekali. Iya. Terima kasih Rifki telah bergabung di Siap. Rumah Podcast. Saya Ruben Mahendra. Saya Rifki Ali Hamidi. Sampai jumpa di episode Rumah Podcast selanjutnya.